Hadirin sekalian yang dimuliakan, dulu kita sempat khawatir ketika membahas masalah tawakal ini. Kita ketika bicara tawakal sangat hati-hati sekali, karena dulu orang sedang musim malas bekerja, malas bergerak, kondisi manusia sedang ambruk, ekonomi sedang lemah. Jadi kalau kita berbicara tentang tawakal, kadang-kadang harus lihat kondisi itu. Kira-kira ulun si foto ada kedudukan tawakal. Bukan masalah orang kerja ada. Anak tawakal itu tawakal. Tapi kondisi hari ini ternyata tanpa kita sadari terburu-buru telah menyisakan banyak masalah. Kurang percaya kepada kudrah Allah, kurang yakin kepada iradah Allah, telah menyisakan banyak masalah. Masalah riba ini, apa penyebabnya? Apa alasannya? Karena manusia terburu-buru, pengen cepat kaya, pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya kendaraan mewah. Akhirnya terburu-buru, tidak yakin kepada kemampuan Allah. Dia yakin kepada bank konvensional, dia yakin kepada resiko. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum, wa fis samai rizqukum, rizki kalian itu di langit. Kenapa Allah katakan demikian? Kita kan heran. Wa fis samai rizqukum, la, rizki kalian itu di langit. Artinya rizki kalian itu dari Allah, bukan dari bank-bank konvensional itu. Modal kalian dari Allah, dari leasing yang menerapkan sistem riba itu. Tapi begitulah hari ini, karena orang terburu-buru menyisakan masalah cukup parah. Riba menyebar hampir masuk ke seluruh rumah orang Islam. Terburu-burulah yang telah menyebabkan banyak penyimpangan dalam hal mengejar karir dan jabatan. Padahal Allah jelas katakan, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Allah raja segala raja. Allah yang memberikan jabatan kepada seseorang. Allah yang menarik jabatan daripada seseorang. Tapi karena terburu-buru tadinya sudah prank, tidak Allah berikan. Ibu prank itu dia baca. Ibu ceritanya untuk dia itu. Terburu-buru terjadilah penyimpangan. Itu karena terburu-buru. Terburu-buru dalam berdakwah menyisakan persoalan yang cukup serius. Terburu-buru dalam berdakwah, pengen orang ketika dakwah pengen cepat-cepat berubah, langsung dengar, langsung praktekkan. Ketika tidak sesuai hasil, maka timbul kebencian kepada orang yang didakwahkan, timbul kata-kata kasar, timbul rasa marah, bahkan sampai ada orang yang tidak mau melihat orang yang dia dakwah dengan alasan setiap dia sampaikan Islam tidak mau dengar. Akibat apa? Terburu-buru. Padahal Allah katakan, wa ma 'alaika illa al-bala, in anta illa al-bala. Kamu, wahai Muhammad, kata Allah, hanya menyampaikan saja. Sedangkan hidayah itu urusan Allah. Kenapa? Karena terburu-buru, maka terjadi persoalan. Terburu-buru dalam menyampaikan ilmu, menyisakan persoalan yang lebih besar lainnya. Orang umur belum cukup, kemampuan belum memadai, referensi belum lengkap, tapi suka tasaddur, suka menyampaikan hukum, suka berfatwa, suka memvonis. Inilah ciri-ciri Khawarij, menyisakan persoalan yang cukup serius. Maka kalau kita lihat hari ini, yang suka menyalahkan ini, menyalahkan itu, lihatlah rata-rata mereka anak muda. Kenapa
terburu-buru sehingga meninggalkan image Islam ini ekstrim. Kadang-kadang terburu-buru dalam menyampaikan ilmu. Orang karena semangat baca satu dua buku, kemudian langsung suka menyampaikan, suka menyelesaikan masalah, suka memvonis, menyisakan masalah yang cukup parah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang setelahnya. Coba Anda bayangkan setingkat Ibnul Jauzi, setingkat Ibnul Jauzi, ulama besar. Apa komentar beliau kepada Abu Ya'la? Abu Ya'la ulama besar. Apa komentar beliau kepada Abu Abdullah bin Hamid? Apa komentar beliau kepada Ibnu Zadari? Ini tiga ulama besar dalam mazhab Hambali, tapi sempat membuat kesalahan kecil dalam mazhab mereka. Ini tingkat ulama besar. Apa kata Ibnul Jauzi? Laqad syana Abu Ya'la fil Hanabilah syai'an lam yaghsil ma'ul bihar. Sungguh Abu Ya'la telah menyisakan satu noda dalam mazhab Hambali yang noda ini tidak bisa dibersihkan oleh air selaut. Air satu laut tidak bisa membersihkan noda itu. Itu terjadi seperti kita hari ini. Maka kita ketika kadang-kadang terjadi konflik dalam masalah khilafiyah, tidak bisa kita selesaikan. Akibat siapa? Akibat orang terburu-buru. Terburu-buru ini bukan masalah sepele. Terburu-buru ini masalah serius. Makanya kita baru paham kenapa Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bagian daripada kaidus syaitan, cara syaitan merusak manusia, merusak orang-orang beriman, merusak orang-orang saleh. Tapi bagaimana yang benar? Berusaha, sabar dan tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah pasti. Jadi Allah pasti. Ketika Nabi Musa, coba kita bayangkan pemandangan kondisi Nabi Musa membawa Bani Israel. Nabi Musa membawa Bani Israel, membawa lari Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, dibawa lari oleh Nabi Musa. Yang jumlahnya mereka tidak banyak, namun di belakang mereka dikejar. Di belakang mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun yang lengkap, fasilitasnya lengkap, kendaraannya lengkap, senjata. Nabi Musa membawa lari Bani Israel, sampailah ke pinggir laut. Begitu sampai ke pinggir laut, sampai ke pantai, jalan kiri kanan tidak ada lagi, yang ada di depan adalah laut. Di belakang pasukan besar sudah mendekat. Sampai pengikut Nabi Musa Bani Israil mereka bilang, inna lamudrakun, kita akan ditangkap semua. Kita akan ditangkap semua. Kita akan dibunuh semua. Kita akan dihabisi semua. Dalam kondisi sangat-sangat sempit seperti itu, apa kata Nabi Musa? Kalla inna rabbi ma'iya sayahdi. Tenangkan, tenangkan, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Sayahdi, dia akan memberikan jalan. Apakah Nabi Musa tahu ketika itu bahwa laut akan terbelah? Dia tidak tahu. Nabi Musa tidak tahu, tapi karena imannya kepada Allah, karena tawakalnya kepada Allah, apa kata Allah? Idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, dalam kondisi panik Bani Israel, Nabi Musa tidak ada jalan lagi kemana membawa menyelamatkan Bani Israel. Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu ke laut. Nabi Musa tidak pernah tahu akan terbelah laut, tidak. Allah suruh lemparkan tongkat ke laut, famfalat, terbelahlah laut. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia dari Adam sampai hari kiamat. Ketika tawakal itu benar-benar ditempatkan pada tempatnya dalam kondisi apapun, Allah akan menunaikan janjinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terbelah laut,
Musa membawa pasukan, membawa pengikutnya daripada Bani Israel. Selamat mereka, kemudian Allah tenggelamkan Bani Israel. Ini makna tawakal kepada Allah. Ini hakikat tawakal kepada Allah yang hari ini orang-orang terburu-buru, pengen cepat-cepat, pengen langsung sampai mereka meragukan kudrah Allah.